Selamat siang teman-teman media. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan press briefing kali ini. Press briefing kali ini itu ditujukan untuk pre-event. Sebagaimana teman-teman lihat di layar bahwa pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Muslim World Movie Screening dalam kaitan Arts Lumiere Indonesia Festival. Jadi pada kesempatan ini para narasumber alhamdulillah sudah hadir bersama kita, Bu Direktur Diplomasi Publik Ibu Ani Nigriawati bersama kita, dan juga alhamdulillah ada Ustadz kita, aktor, sutradara, politisi, lengkap semua. Pak Deddy Miswar yang juga akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan kita yang akan nanti dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 September di beberapa tempat di Jakarta. Untuk itu tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan ke Bu Dir Ani untuk menyampaikan informasi briefing kepada teman-teman terkait kegiatan yang akan kita laksanakan tersebut. Bu Dir Ani, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry selaku moderator yang kami hormati, Bang Haji Deddy Miswar, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Film Indonesia PPFI, dan tentunya yang kami hormati juga rekan-rekan media. Selamat sore. Sebagaimana tadi pengantar sudah disampaikan Pak Ferry, pada tanggal 19 sampai dengan 21 September 2025 di Jakarta kita akan menyelenggarakan Arts Lumiere Indonesia Festival atau ALIF, Muslim World Movie Screening. Jadi Muslim World Movie Screening itu menjadi inisiasi pertama dari Kementerian Luar Negeri di bawah kerangka Arts Lumiere Indonesia Festival atau ALIF. Jadi ALIF ini kita rancang untuk dilakukan setiap tahunnya sebagai sebuah festival budaya negara-negara anggota OKI yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini oleh Kementerian Luar Negeri, dan untuk tahun ini akan fokus terlebih dahulu di bidang festival film. Tapi nanti tahun depan kita rencananya tidak hanya film, kita juga rencananya nanti akan ada kuliner, kemudian juga ada seni dan budaya dan lain sebagainya. Intinya adalah merupakan satu festival untuk menjembatani persahabatan, mempererat people to people contact antara negara anggota dari OKI atau organisasi kerjasama Islam. Dan tahun ini untuk movie screening kita akan mengambil tema Stories of Peace dengan tujuan bahwa film ini yang akan nanti ditayangkan ini menjadi sebuah medium untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan persahabatan, nilai-nilai kemanusiaan, di mana hal ini juga selaras dengan tindak lanjut dari KTM OKI ke-51 bulan Juni 2025 di Istanbul, di mana salah satu penekanannya adalah bahwa negara-negara anggota OKI sepakat untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dalam mendukung upaya kolaborasi di bidang sinematografi. Jadi penerimaan manfaat dari festival ini adalah tidak hanya masyarakat umum yang luas untuk dalam rangka promosi, tetapi juga ini nanti bisa menjadi salah satu upaya bersama untuk mendorong adanya kolaborasi, saling tukar gagasan, saling belajar, dan juga capacity building. Jadi nanti di tanggal 19 sampai dengan 21 September ini akan ada beberapa kegiatan, tapi kegiatan utamanya itu adalah pemutaran film dan diskusi film, dan akan dilakukan di 4 titik lokasi, 4 venue, yaitu di XX1 Jakarta Theater, di Universitas Negeri Jakarta,
kemudian di Galeri Nasional dan di Gedung Kesenian Jakarta. Breakdown acaranya dari tanggal 19-nya ya. Jadi tanggal 19 ada opening ceremony. Opening ceremony-nya di XX1 Jakarta Theater. Namun kalau bagi yang memang juga sudah ingin menyaksikan beberapa film dari festival ini juga sudah mulai bisa nonton di Galeri Nasional. Jadi di Galeri Nasional mulai pagi sampai dengan sore di tanggal 19 September itu sudah ada film-film pendek yang akan diputar. Jadi film-filmnya ini nanti ada film feature yang film panjang ya, dan juga ada short movies atau short films juga. Kemudian setelah opening ceremony di tanggal 20 Septembernya kita ada kegiatan movie screening dan movie discussion-nya. Ini nanti terkonsentrasi untuk movie discussion ada di XX1 Jakarta Theater dan juga di Universitas Negeri Jakarta. Kenapa kita libatkan juga Universitas Negeri Jakarta? Karena memang universitas ini juga ada mahasiswa-mahasiswanya belajar di bidang sinematografi. Jadi kita tujuannya untuk bisa juga memberikan ruang bagi para mahasiswa kita di bidang sinematografi untuk bisa melihat produksi film-film di luar, belajar dari situ dan mungkin bisa melihat bagaimana potensi kolaborasi atau mungkin nanti ke depannya joint production atau bagi mereka yang ingin mendalami keilmuan di bidang sinematografi. Jadi untuk peserta dari Arts Lumiere Indonesia Festival ini untuk movie screening adalah negara-negara anggota OKI. Kita kerjasama dengan kedutaan mereka yang di sini dan didukung juga oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia perwakilan RI yang ada di negara-negara anggota OKI. Ada 45 film yang terdiri dari 18 film feature dan 27 film pendek dari 16 negara OKI termasuk Indonesia. Jadi dari 57 negara OKI kita memperoleh partisipasi 45 film tapi 16 negara ya, dari 57 negara anggota OKI yang partisipasi 16 negara. Di situ ada Turki, kemudian ada Iran, ada Palestina, ada Azerbaijan. Bisa dilihat juga daftarnya di sini. Yang paling banyak film yang akan berpartisipasi dari Iran. Dari Iran cukup banyak jumlahnya, kemudian juga dari Turki juga lumayan banyak jumlahnya. Dan film-film ini nanti sebagaimana tadi kami sampaikan akan diputar di beberapa titik. Kita kerjasama dengan PFN juga, dengan PT Produksi Film Negara, dengan Sinema XX1, dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan Kementerian Kebudayaan juga, dan tadi sudah kami sampaikan dengan UNJ. Oke, opening ceremony, mungkin nanti ada media juga akan diundang. Kita opening ceremony-nya nanti tanggal 19 jam 6 sore. Nanti mungkin dari pihak Direktorat Informasi dan Media akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai undangan kepada media. Nanti ada press conference juga di sana, akan diresmikan nanti secara resmi, dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Anies Mata. At a glance, tentatif agendanya bisa dilihat, tapi nanti kami akan bagikan kepada rekan-rekan media ya, ada leaflet nanti kami bagikan, jadi bisa melihat jadwal tayangnya di mana saja. Saya tadi juga mencatat ada beberapa kedutaan asing yang sudah menghubungi media dan mengundang media ya untuk nonton filmnya mereka, gitu. Bisa dilihat di bisa dilihat di layar tentatif agenda di XX1 Jakarta Theater. Jumat, Sabtu, Minggu ya, Minggu penutupan ya, penutupan juga terbuka bagi media yang ingin hadir. Lalu di Galeri Nasional tadi sudah disampaikan udah mulai hari Jumat ada di Universitas Negeri Jakarta Sabtu dan Minggu, dan di Gedung Kesenian Jakarta Sabtu dan Minggu juga. Dan terakhir dari saya, kita sudah ada website khusus juga, bisa dilihat jadwal tayangnya, dan kalau ingin mendaftar, ngajak keluarga atau mungkin mitra-mitra atau rekan-rekan teman-teman media yang lain bisa mendaftar juga. Silahkan bisa buka atau akses website acara ini di https alif.kemlu.go.id.
Demikian dari saya, Pak Ferry, moderator, terima kasih. Terima kasih Bu Dirani. Jadi teman-teman, nanti tanggal 19 September itu akan ada acara pembukaannya. Jadi nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Tadi disampaikan oleh Bu Dirani bahwa teman-teman media juga diundang. Bukan hanya di pembukaan ya Bu Dir ya. Semua film itu terbuka. Jadi tinggal nanti diakses ke website tersebut. Untuk informasi lebih lanjut nanti kami akan share informasi ke teman-teman sebagaimana biasa di grup media kita. Nah, untuk berikutnya sebagaimana saya sampaikan tadi, ini kalau kita bicara usia ya, saya ngeliat aktor film saya ini, tokoh idola saya zaman dulu. Banyak film itu saya udah, apalagi Naga Bonar zaman kita ya. Sampai dibikin Naga Bonar sequel ya, Pak Haji ya. Nah, mungkin teman-teman yang hadir di sini mungkin belum mengenang pada masa-masa itu. Belum lahir mungkin, atau orang tuanya juga mungkin belum lahir, Pak Haji. Jadi pokoknya Pak Haji Deddy Miswar ini identik dengan Naga Bonar. Jadi kalau teman-teman nanti mau lihat bagaimana acting beliau, apalagi di masa-masa jaya tersebut, silakan nonton Naga Bonar yang pertamanya. Untuk berikutnya sebagai gambaran untuk melihat dari angle praktisi perfilman, aktor, sutradara, bagaimana melihat kegiatan festival film Muslim ini, kami beri kesempatan kepada Pak Haji Deddy Miswar untuk menyampaikan pandangan kepada kita semua. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya hormati, awalnya ini saya agak terkejut juga saat Pak Wamenlu Pak Anies Mata kontak saya dengan sebuah gagasan ingin membuat festival film negara-negara Islam. Wah, saya bilang boleh juga. Ini Menteri Kebudayaan aja belum berpikir itu soal internasional festival film ya. Saya kira dulu pernah ada cuma udah berhenti. Nah, saya pikir ini satu hal yang menarik. Apalagi ini khusus film-film pesertanya adalah film-film dari negara Islam. Kalau lihat dari daftar di sini, seperti Iran, Turki ya, juga bisa mengikut sertakan filmnya. Ini luar biasa karena Turki tahu sudah mulai bangkit industri filmnya. Bahkan Iran sebelum Turki, Iran malah sudah maju sekali industri filmnya ya. Artinya sudah berpikir tentang bagaimana membuat film-film dengan kelas dunia. Saya kira ini sangat berarti kehadiran mereka di sini. Dan saya lihat di sini juga mereka mengisertakan film dengan terbanyak. Artinya mereka antusias. Negara Islam yang industri filmnya maju, antusias sekali ikut dalam festival ini. Ini sebuah ini positif ya, tanda-tanda positif. Yang semestinya nanti harus kita kembangkan, bukan hanya sekali, saya berharap. Sebagai insan film sangat gembira sekali kalau ada berbagai festival film di Indonesia ini dilaksanakan. Apalagi ini international festival, khusus bagi negara-negara Islam. Ini perspektif baru ya di tanah air. Bagaimana nih jendela kita orang Indonesia melihat industri film di negara-negara Islam yang ada di dunia. Saya kira ini sangat penting dan nanti bisa juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada kerjasama, baik itu di bidang produksi maupun pemasaran. Karena kita tahu Indonesia ini pasar yang besar. Ya. Mereka juga pasti ingin masuk kemari sebagai pasar yang besar dan juga ada kesempatan bagi film-film Indonesia juga menjajaki pasar-pasar di luar
masuk ke dalam negara-negara Islam di dunia ini. Jadi punya peluang untuk itu. Nah, saya kira ini peluang yang sangat bagus yang harus dikembangkan. Kemudian dari teman-teman pers, ya, jurnalis untuk menyampaikan ini seluas-luasnya pada masyarakat. So, kalau lihat di sini, di mana ada film pendek, saya kira ini selanjutnya bukan hanya di Jakarta saja, saya kira ya. Bisa dilakukan festivalnya di berbagai kota, karena film-film pendek ini biasanya banyak mahasiswa-mahasiswa atau perguruan tinggi yang memiliki kine-klub yang juga itu mereka selalu aktif untuk diskusi-diskusi film. Saya kira ke depannya bukan hanya UNJ di Jakarta saja, tapi setahu Unpad punya komunitas filmnya, ITB juga demikian, banyak sekali. Banyak sekali. Saya mengerti kenapa ini hanya UNJ, karena memang waktunya sangat singkat sekali dan masih agak gagap ya, bagaimana soal film nih. Ini makhluk apa film nih kan gitu kan. Kok tiba-tiba Kemenlu ngurusin film nih, urusannya apa nih kan gitu ya. Jadi agak bingung juga. Tapi insya Allah selanjutnya ya, dengan melihat potensi-potensi dari negara-negara Islam ini dengan industri filmnya, saya kira gema tentang festival film negara-negara Islam atau Muslim World Movie Screening ini itu akan bisa lebih besar. Mengingat bukan hanya feature film, tapi juga short film. Kita tahu diplomasi kebudayaan ini sekarang menjadi salah satu upaya yang sangat bagus untuk mendudukan posisi negara-negara tertentu yang memang memiliki visi ke sana ya. Seperti Korea itu juga melalui film. Iran juga demikian. Turki memulai. Jepang luar biasa sekarang perhatiannya dengan anime-anime yang luar biasa mendunia, ya. Bahkan kalau sekarang Korea, ya mak-mak pada nangis mau nonton drakor, bapak-bapak juga ya. Sehingga kalau kita bicara apa saja, bicara soal handphone ingat Samsung, mobil ingat Hyundai, ginseng pasti Korea, skincare Korea, semua Korea. Bagaimana ampuhnya diplomasi kebudayaan ini mempengaruhi pola pikir masyarakat. Itulah sebabnya Amerika menggunakan sejak dulu menggunakan film sebagai sarana diplomasi kebudayaan. Kita boleh melarang beberapa komoditas dari Amerika untuk masuk ke Indonesia, tapi jangan pernah larang film yang masuk ke Indonesia. Sebab itulah alat mengenalkan ini Amerika, ini pola pikir Amerika, gua Amerika. Sehingga orang Indonesia berpikir, gue pengen jadi orang Amerika, gue pengen gaya Amerika. Makanya mobil-mobil dan produk-produk Amerika masuk luar biasa terasnya. Jadi film hanya sebagian kecil, hanya ujung tombak untuk mempengaruhi pola pikir manusia di berbagai negara untuk menciptakan kekaguman terhadap Amerika. Bayangkan itu. Saya beli mobil mewah karena film Amerika. Saya beli jam tangan mewah karena mungkin nonton film Amerika. Jadi ini ujung tombak yang menciptakan berbagai peluang terbuka. Makanya saya lihat kalau di Amerika ini saya lihat ada dalam departemen film ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam departemen mereka ya. Kami pernah juga menghambat film Amerika masuk ke Indonesia. Mereka bilang apa? Kalau film Amerika dihambat masuk ke Indonesia, jangan harap kayu lapis dan tekstil Indonesia akan masuk ke Amerika. Nyerah, Indonesia nyerah. Korea menggunakan itu. Sekarang industrinya maju.
film menjadi salah satu alat yang sangat ampuh. Bayangkan aja kan kayak orang gila kita nonton film, pada film kita tahu itu bohong, membuat kita menangis tetap bayangin. Bagaimana penetrasi sebuah film mempengaruhi pola pikir kita. Mereka menggunakan itu. Dan saat ini di era digital hal ini bisa menembus ruang dan waktu kan. Diputar di sini, yang menyaksikan bisa di dunia lain, di negara lain. Saya kira ini menjadi sangat penting, menjadi langkah yang pantas saya sebagai orang film dan juga ketua PPFI, ketua Persatuan Perusahaan Film Indonesia, mengapresiasi, menghargai tindakan-tindakan konkret dari program Kemenlu untuk melaksanakan Art Lumiere Indonesia Festival atau ALIF ini. Dan semoga nggak berhenti cuma sekali, tapi terus dilaksanakan sehingga menciptakan berbagai perspektif lain yang bisa kita ambil sebagai hal-hal yang positif di kemudian hari. Dan juga terima kasih pada teman-teman dari Persya yang punya perhatian. Saya berharap ini bisa disosialisasi dengan baik sehingga masyarakat luas tahu tentang adanya festival ini. Kalau nggak salah terakhir saya cuma lihat festival internasional itu sudah berapa tahun lalu udah selesai. Saya pernah dapat sekali itu, namanya saya lupa sekarang kelamaan itu. Yaitu sekarang sudah berhenti, nggak ada lagi. Itu 21 yang menjadi sponsornya. Nah, sekarang Kemenlu menjadi salah satu motor untuk kembali diadakan International Festival Film di Indonesia. Antara lain di sini untuk negara-negara Islam. Bukan hanya film aja, nanti saya harap juga saya berbagai aspek kebudayaan lainnya yang akan memperluas wawasan kita tentang negara-negara Islam. Sekira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Deddy Miswar. Begitu gamblangnya, begitu tajamnya analisa pandangan dari praktisi film kita mengenai kegiatan yang akan kita laksanakan tanggal 19 nanti. Ingat teman-teman, 19, 20, 21, Jumat, Sabtu, Minggu, nanti akan ada kegiatan Art Lumiere Indonesia Festival dengan tema tahun ini Muslim World Movie Screening. Insya Allah kita tidak berhenti satu kali Bu Dere. Kita mudah-mudahan secara reguler menyelenggarakan kegiatan seperti ini dengan dukungan berbagai pihak, baik kementerian maupun lembaga lainnya, serta industri swasta, dan juga pasti tetap kita mengharapkan dukungan dari PPFI, Pak Haji, supaya sukses kegiatan ini. Dan tadi juga pesannya Pak Haji, jangan berhenti hanya di film, juga di produk budaya lainnya, karena diplomasi budaya itu adalah satu cabang diplomasi yang sangat mampu menembus wilayah negara manapun, yang menciptakan serta mengubah image tentang suatu negara. Sebagaimana teman-teman ketahui juga yang tadi disampaikan sebagai contoh Korea dan Amerika, itu apapun yang terjadi di sana, tapi kalau image dari penonton atau pendengar musik atau apapun itu akan tetap positif mengenai negara tersebut, karena udah tertanam ya Pak Haji ya, di bawah sadar kita mengenai suatu negara dengan produk-produk budaya tersebut. Untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman media mungkin yang ingin menanyakan lebih lanjut, memperdalam kegiatan ini, silakan kami beri kesempatan. Tolong mic-nya dari kiri dulu, Mas. Tolong sebut nama dan media ya Mas Fadli. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry. Pertanyaan saya buat Bu Ani sama buat Pak Haji. Kalau buat Bu Ani, yang pertama, kalau melihat seriusnya festival ini kan amanat dari KTM ya, bulan Juni. Goals-nya ini buat diplomasi Indonesia apa sih Bu? Goals-nya buat diplomasi Indonesia apa? Yang kedua, kalau tadi kata Pak Haji bilang jangan sampai hanya sekali,
mungkinkah Kemlu membuat festival film ini seperti gastrodiplomasi yang kuliner? Itu kan saya sering tuh ke daerah-daerah. Apakah mungkin seperti itu? Kemudian untuk Pak Haji, yang pertama, seberapa besar Pak Haji efektivitas festival film seperti ini untuk diplomasi? Karena sangat segmented ya, ini kan negara Muslim yang nggak terlalu belum bisa pasar di Indonesia, belum terlalu jelas pasar di Indonesia ini kan pasarnya kan lebih seneng kalau nggak horor ya komedi. Nah, yang kedua, seberapa besar manfaat dari festival film seperti ini buat industri film kita, Pak? Terima kasih. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Selamat siang, saya Eno dari Pro3 RRI. Untuk pertama, untuk Ibu Ani mungkin pertanyaan kurang lebih seperti Mas Fauzi, tapi lebih pendalaman buat saya adalah konsep untuk Alif ini sendiri backgroundnya seperti apa, Bu? Itu kenapa Kemlu ujuk-ujuk tiba-tiba wah ada Alif nih gitu. Terus kedua, peran besar apa sih, Bu, yang diharapkan dari Kemlu atau mungkin Indonesia dari penyelenggaraan festival atau movie screening ini, dan siapa saja yang bisa datang? Kedua buat Pak Haji, izin Pak, saya ingin tahu keterlibatan Bapak untuk di movie screening ini seperti apa? Apakah Bapak juga terlibat untuk yang men-screening film-film yang sebelumnya nantinya juga akan diputar? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, mungkin untuk saat ini dua penanya dulu, Bu Dir dan Pak Haji. Bu Dir silakan. Terima kasih Mas Fauzi dan Mbak Eno atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan goals, ini adalah bagian dari visi besar Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan soft power diplomasi. Jadi kita memiliki sebuah grand strategy soft power diplomasi Indonesia yang kita tekankan pada 3 hal, yaitu satu, bagaimana kita bisa memperkuat citra positif Indonesia melalui berbagai produk budaya, produk ekonomi kreatif, dan aset-aset dari soft power diplomasi kita, di mana film itu adalah salah satu aset dari soft power diplomasi Indonesia. Kekuatan kita tidak hanya dalam konteks produk budaya, tetapi talenta dari sumber daya manusia Indonesia itu sendiri yang semakin meningkat ya. Saat ini talenta anak-anak muda Indonesia di bidang perfilman, bahkan saat ini juga sudah banyak yang berprestasi di dunia internasional, dan juga diaspora kita sekarang sudah banyak sekali yang menekuni bidang-bidang sinematografi dan menjadi bagian yang signifikan di produksi film-film internasional sekelas Hollywood dan lain sebagainya. Jadi film ini masuk tadi satu untuk membangun citra positif kita Indonesia, salah satu mediumnya adalah film. Kemudian yang kedua untuk juga mendukung bagaimana kita bisa memperkokoh kepemimpinan Indonesia di tataran global. Tidak hanya tentunya dalam konteks diplomasi, negosiasi atau isu-isu global, tetapi justru melalui jalur budaya itu jauh lebih efektif. Maksudnya jauh lebih efektif adalah ketika hubungan people to people contact itu kuat, ya kan? Itu kita harapkan bisa meng-cooling down tension yang ada, ya. Jadi di mana Indonesia mengambil peran kepemimpinan di situ, dan sebagai salah satu negara di dunia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan talenta kita, dengan kekayaan budaya dan berbagai macam story yang bisa kita bangun dari film-film kita. Termasuk nanti juga film kita akan berpartisipasi pesantren. Jadi film pesantren yang diproduksi tahun 2019 dokumenter itu
Gen nanti kalau nonton silahkan ditonton ya, nanti rencananya kita akan tayangkan pada saat penutupan. Itu merupakan showcase ya, mengenai bagaimana kehidupan ya yang banyak mungkin tidak dilihat juga oleh negara-negara di luar Indonesia, bagaimana praktek toleransi hubungan antar umat beragama ya kan, di sebuah negara yang kaya seperti Indonesia itu bisa eksis. Kemudian tadi tujuan yang ketiga lagi terkait dengan soft power diplomasi kita, tujuannya adalah juga untuk mendukung economic growth, pertumbuhan ekonomi kita. Dan film ini kan produk ekonomi kreatif juga, monetizing dari situ ketika ada produksi film kita. Dan dengan kehadiran film-film dari negara-negara OKI yang lainnya ke sini, itu akan menggugah ya untuk melihat apa yang sudah lakukan di sana, what we can learn juga dari para praktisi di sini atau bahkan akademisi ya yang memang menekuni bidang sinematografi, what we can improve, what kind of capacity building yang bisa kita lakukan bersama. Dan again kita tentunya tidak ingin hanya menjadi market gitu ya, hub di sini ya kita upayakan tentunya bagaimana Indonesia juga bisa menjadi center of excellence gitu kan, dengan festival seperti ini akan memberikan satu added value dalam membangun satu ekosistem yang kuat di bidang industri perfilman. Dan kenapa Kementerian Luar Negeri juga mengambil satu inisiatif di sini, kita adalah penjuru di dalam pelaksanaan politik luar negeri, dalam pelaksanaan diplomasi, dan soft power diplomasi adalah bagian integral dari kesemuanya itu. Dan kita yakini melalui soft power diplomasi dengan prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif, kita bisa memainkan peran yang lebih di situ untuk dilihat oleh dunia luar mengenai tidak hanya potensi, tapi kita menjadi bagian dari keseluruhan itu. Kita juga engage sebagai informasi rekan-rekan media Kineforum. Kineforum ini komunitas perfilman di sini yang jejaringnya juga sudah luas. Kita udah ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman Kineforum. Mereka juga dukung ini, bahkan nanti Bang Haji, kita memang rencananya ini kan very short ya, hanya 3 hari, tapi tidak akan berhenti di sini. Kita mau ajak film-film ini tur sebetulnya ke beberapa tempat di Indonesia, di universitas, kampus-kampus yang memang studinya ada studi tentang ini. Unpad juga udah sempat ngobrol sama kami, yuk kita ke situ, nanti mungkin kita bisa lakukan penjadwalan bareng, jadi tidak berhenti di sini. Dan tahun ini memang kita fokus dulu dengan film ini karena ini juga perdana, dan insya Allah tahun depan doakan juga dukungan dari rekan-rekan media, kita akan perluas dengan produk-produk budaya yang lain seperti gastronya juga, kemudian art and culture, seni budayanya gitu. Kita juga Kemlu mungkin menambahkan sedikit tadi Pak Fauzi, kita di Kemlu juga punya inisiatif yang kita sebut gastro diplomasi series, tidak hanya mengunjungi beberapa tempat untuk menggaya, tapi kita juga sekarang sudah membangun sebuah dashboard gastro diplomasi untuk bisa mencapai target kita 4.000 restoran. Again, restoran juga tidak hanya masalah kuliner, tapi juga budaya gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang nih akan katut, akan narik semuanya begitu, Bang Haji. Terima kasih. Terima kasih Bu Derani. Jadi ternyata bukan hanya film ya, Bu Derani ya. Tapi Alif ini sendiri, mungkin sebelum ke Pak Haji, Alif ini bukan karena konteksnya Arab movie Muslim ini ya, Alif Bata gitu ya Bu Dire. Sebetulnya itu adalah suatu kita kan dalam promosi branding itu penting ya. Jadi kita tentunya mencari tagline yang pas, tetapi juga tidak ngarang bebas begitu. Jadi Alif adalah perdana kan, Alif. Ya, dari itu Arts Lumia Indonesia Festival itu menaungi menjadi umbrella apa yang memang akan kita lakukan. Jadi kami rasa ini adalah branding tagline yang bisa termemorize dan bisa terus diingat nanti untuk kedepannya.
Terima kasih Ibu Dirani. Mudah-mudahan teman-teman media bisa ikut membantu menggaungkan Alif yang dicanangkan oleh Bu Dirani ini. Berikutnya Pak Aji, silakan, tadi ada pertanyaan. Jadi soal keterlibatan saya dalam Alif ya, saya cuma dimintai pendapat pada awalnya. Ini Kemenlu mau membuat festival film ya, saya sumbang saran saja ya. Sudah berapa kali meeting baik langsung maupun dengan Zoom, kita diskusi bagaimana sebaiknya diselenggarakan dan bagaimana harapan kita ke depan gitu ya. Karena saya pikir dengan semakin banyak festival film itu tentu saja meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap film. Secara langsung dan tidak langsung juga apresiasi masyarakat terhadap film Indonesia. Kita tahu sendiri kenapa juga penting dalam festival film ini dilanjutkan dengan berbagai kerjasama. Saya lihat tadi kalau bicara pasar film di Indonesia, ya kan ini rata-rata lebih besar daripada pasar film yang ada di negara-negara Islam ini. Karena penduduk Indonesia yang paling besar di sini. Nah, dengan demikian maka akan mendatangkan investasi kan. Suatu kerjasama. Kedua, latar belakang secara keyakinan punya kultur yang hampir sama. Kita pernah lihat seperti apa film yang sangat terkenal di dunia ini yang dibuat oleh Iran, Children of Heaven ya. Itu luar biasa, sangat sederhana, tapi mencerminkan ya kita melihat Iran di sana. Ini luar biasa menggugah. Sampai sekarang kita masih ingat itu. Pelajaran dulu di sekolah 3 tahun SMA udah lupa kita. Nonton film satu itu masih ingat kita. Itu kan memang luar biasa ini ya. Jadi itu yang menciptakan Iran. Jadi di benak saya sekarang ini Iran hebat. Iran punya spirit yang luar biasa dari anak-anak tadi. Dan kenyataan juga demikian kan. Bagaimana dia mengekspresikan dengan sangat sederhana tentang siapa saya, siapa Iran. Dan itu mendunia. Simple, sederhana. Tapi bukan berarti itu tidak dirancang. Semua itu dirancang. Proses kebudayaan itu dirancang. Gangnam Style itu nggak tiba-tiba muncul. Drakor itu tidak tiba-tiba muncul. Terus kapan Indonesia? Sekarang udah ada Kementerian Kebudayaan kan? Semestinya lebih tajam lagi bicara soal itu. Kok jadi Kemenlu yang ini? Tapi karena wamen kita punya visi tentang kebudayaan. Pak Anies Mata itu seniman lu, sering nongkrong di tim dulu. Teman saya masih muda dulu. Punya visi seni yang luar biasa bagus. Jadi nggak kaget juga ya kalau dia bicara soal film dan lain. Satu ketika bicara sastra dan lain sebagainya. Jadi kalau besar film tentang horor itu sporadis saja Mas Fauzi ya. Ada horor yang meledak seperti KKN. Ada juga animasi yang meledak seperti Jumbo. Ada juga film drama, komedi yang meledak ya kan. Agak lain. Jadi apa saja sebetulnya. Jadi horor bisa menjadi film yang banyak ditonton orang, drama juga demikian, komedi juga demikian, bahkan animasi juga demikian. Tergantung bagaimana rezekinya masing-masing lah. Kadang-kadang film yang bagus nggak ada penontonnya, kadang-kadang yang biasa-biasa aja penontonnya banyak. Saya kira yang penting adalah bikin film yang bagus saja. Banyak yang nonton atau tidak nonton, insya Allah menginspirasi. Insya Allah mengajak orang pada yang lebih baik. Insya Allah punya nilai ibadah. Nah, itu yang paling enak. Ya. Jadi kesono lagi larinya. Saya kira itu masih. Berbicara mengenai film yang bagus, yang banyak ditonton, menginspirasi, ya itu tercermin semua di Naga Bonar, Pak Haji. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Bagaimana komentar-komentarnya Pak Haji di situ. Oke, Pak
apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman media? Oke, saya pikir udah cukup. Jadi sebagaimana disampaikan oleh kedua narasumber tadi, teman-teman, tanggal 19 sampai 21 September ini, Jumat, Sabtu, Minggu akan dilaksanakan Lumiere Indonesia Festival. Dan untuk tahun ini bertemakan Stories of Peace di Muslim World Movie Screening. Jangan lupa peluncurannya nanti tanggal 19. Teman-teman media juga diundang untuk hadir dan juga akan ada konferensi pers di sana. Untuk detailnya nanti kami juga akan sampaikan undangan kepada teman-teman media sebagaimana biasa di grup. Untuk sesi film-film lainnya juga nanti akan terbuka untuk umum ya Bu Dir ya. Tinggal cek di websitenya tadi alif.kemlu.go.id. Silakan informasi lebih lanjut mengenai festival ini, dan juga nanti teman-teman sebelum keluar nanti bisa mengambil leaflet yang telah disediakan oleh Bu Dir Ani untuk pendalaman lebih lanjut mengenai film-film yang akan diputar. Saya pikir cukup sekian press briefing pre-event kita kali ini. Terima kasih Bu Dir Ani, Pak Haji Deddy Miswar atas kehadirannya dan kesempatan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Sebagaimana tadi terakhir disampaikan Pak Haji, semoga bermanfaat dan berkah pahalanya Pak ya. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.